Aku bukan untukmu. Chapter 15. Kekhawatiran Bintang. Pagi hari, Sena terbangun dari tidurnya. Tapi rasa sakit di perutnya itu belum hilang. Hanya sedikit berkurang. Sena perlahan bangun sambil menahan rasa sakit itu. Ia lalu berjalan dengan terbungkuk menuju ke dapur untuk membuat air hangat. Karena ia tak bisa hanya berdiam diri. Sebab berdiam diri tidak akan membuat rasa sakit itu hilang. Selama ia masih bisa bangun dan berjalan, sebisa mungkin Sena akan berusaha membuat atau melakukan sesuatu yang bisa mengurangi rasa sakitnya itu. Dan salah satunya meminum air hangat. Meskipun dengan meminum air hangat hanya mengurangi sangat sedikit rasa sakitnya dan tidak berlangsung lama. Setidaknya Sena bisa beristirahat dari rasa sakit yang teramat itu meski hanya beberapa menit saja. Sambil menunggu air itu mendidih, Sena berjongkok sambil memegangi perutnya yang sakit. Karena ia tak mampu untuk berdiri terlalu lama. Selain karena rasa sakit di perutnya, ia juga merasa mual dan pandangannya yang sedikit berkunang-kunang. Tak berapa lama, air yang ia masak pun telah mendidih. Sena perlahan bangkit lalu mematikan kompor. Kemudian menuang air itu ke dalam gelas yang sudah ia siapkan sebelumnya. Sampai gelas itu terisi setengahnya dan menambahkan air dingin. Sampai suhunya pas dan tidak membakar lidahnya. Sena lalu menaruh gelas berisi air hangat itu di atas meja. Kemudian ia mengeluarkan kantong kompres air panas dari dalam laci, lalu mengisinya dengan sisa air yang ia masak tadi. Sena meminum beberapa teguk air hangat itu sebelum ia kembali ke kasur dan berbaling mengkompres perutnya dengan kantong kompres yang sudah diisi air panas itu. Sambil mengompres perutnya, Sena kembali membuka akun sosial medianya untuk mengecek postingan di grup jual beli. Meskipun ia tidak mendapatkan notifikasi dari aplikasi itu, tapi Sena penasaran dan ingin memastikan. Namun lagi-lagi, Sena harus dibuat kecewa karena belum ada satupun yang berkomentar di unggahannya itu. Kenapa sampai sekarang belum ada yang tertarik dengan barang-barang yang aku jual? Apakah aku menjualnya terlalu mahal? Batin Sena. Yang heran karena belum juga ada yang melirik barang yang ia tawarkan di grup jual beli itu. Setelah melihat belum ada yang tertarik dengan barang yang ia tawarkan, Sena pun langsung keluar dari akunnya dan kembali menaruh ponsel itu. Ia lalu melirik laptop yang ada di sebelahnya. Tak sanggup mengetik dengan posisi duduk, Sena pun mengambil mini keyboard. Kemudian memasang dongle pada laptopnya sebelum menggunakan mini keyboard itu. Setelah tersambung, Sena mulai mengetik melanjutkan pekerjaannya sambil berbaring. Meskipun tidak secepat mengetik langsung di laptop, setidaknya ia tetap bekerja dan pekerjaannya tidak terbengkalai seperti sebelumnya. Di tempat lain, Bintang yang sudah membaca naskah rangkuman dari sutradara Gio bergegas menghubungi pria itu untuk memberikan kepastian. "Halo Pak Bintang," sapa sutradara Gio dari seberang telepon. "Halo Pak Gio, saya sudah membaca keseluruhan naskah itu," ujar Bintang. "Oh iya, lalu bagaimana Pak Bintang keputusannya?" tanya sutradara Gio. "Pemilihan alurnya bagus dan saya tidak ada masalah dengan itu," kata Bintang. "Baiklah kalau begitu, nanti kita bertemu lagi untuk membicarakan artis yang akan kita undang untuk casting memerankan tokoh dalam naskah," ujar sutradara Gio. "Tapi saya belum ada waktu untuk bertemu lagi. Bagaimana kalau Pak Gio memberikan data artisnya saja kepada saya nanti? Saat casting, saya yang akan memilih artisnya yang pas untuk memerankan masing-masing tokoh," tuturnya. "Baiklah kalau begitu Pak Bintang. Nanti saya akan segera mengirimkan data-data artis yang akan ikut casting memerankan tokoh di naskah itu," ujar sutradara Gio. "Baik Pak Gio, saya tunggu. Segera Pak Bintang." Setelah mendapatkan jawaban dari Gio, Bintang langsung mengakhiri panggilan itu. Ia lalu kembali teringat pada Sena. Sebenarnya, dari semalaman Bintang tidak bisa tidur karena mengkhawatirkan Sena yang berada jauh darinya. Dan ia tidak bisa berbuat apa-apa ketika Sena sedang kesulitan. Karena rasa khawatirnya yang belum juga hilang, Bintang pun menghubungi Sena. Pria itu terlihat tidak sabar menunggu Sena mengangkat telepon darinya. Dan begitu suara Sena terdengar dari seberang sana,
Kedua sudut bibir Bintang terangkat membentuk sebuah lengkungan di wajahnya. "Halo Bi, Assalamualaikum." Sapa Sena mengucapkan salam dari seberang telepon. Namun suara itu terdengar sangat lemas dan seketika membuat senyuman Bintang pudar. "Sena, ada apa? Kenapa suaramu lemas sekali? Kau sakit?" tanya Bintang semakin khawatir dengan keadaan Sena. "Ya, sakitku sedang kambuh, Bi," jawab Sena dengan suara lemasnya. "Sakitmu kambuh? Sudah minum obat?" tanya Bintang. "Tadi aku sudah minum air hangat dan ini juga sambil kompres perut," jawab Sena. "Apa ada yang menemanimu di sana?" Raut kekhawatiran itu terlihat begitu jelas di raut wajah Bintang. "Tidak, aku sendiri, tidak ada yang menemaniku di sini," kata Sena. Mengetahui Sena hanya sendiri di saat penyakitnya kambuh, Bintang semakin khawatir dibuatnya. Lebih khawatir dari sebelumnya, tapi dia tidak bisa melakukan apa-apa. "Kenapa kau tidak meminta bantuan kepada saudaramu yang tinggal di dekat situ?" "Tidak, mereka punya kesibukan. Aku tidak mau mengganggu, aku tidak apa-apa. Aku masih bisa mengatasinya. Kau tidak perlu khawatir," kata Sena, menenangkan Bintang. "Bagaimana aku tidak khawatir? Kau sendirian di saat sakitmu kambuh. Kau butuh orang lain untuk membantumu mengambil ini dan itu, menyiapkan makan dan juga obatmu. Kau tidak mungkin melakukan semuanya sendiri di saat kau sedang tidak baik-baik saja, kan?" "Ya, kau memang benar. Tapi mau bagaimana lagi? Aku tidak ingin mengganggu orang lain, hanya karena aku membutuhkan. Selama aku bisa, aku akan melakukannya sendiri," balas Sena. "Kau ini terlalu mandiri. Selalu saja seperti ini. Mungkin sekali-kali kau harus meminta bantuan orang lain, Sena. Kau tidak bisa terus-menerus melakukan semuanya sendiri. Jika saja aku ada di dekatmu, aku tidak keberatan jika harus menemanimu setiap waktu," ujar Bintang dengan tulus. Sena terkekeh mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Bintang. "Janganlah berandai-andai, Bi. Doakan saja agar aku baik-baik saja. Kau fokuslah pada pekerjaanmu. Tidak perlu terlalu mengkhawatirkan aku. Aku bukan anak kecil, kau tahu itu kan?" "Ya, aku tahu kau bukan anak kecil. Kau sudah dewasa. Tapi tetap saja manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Pasti membutuhkan orang lain." Bintang mencoba memberi nasihat pada Sena, berharap Sena bisa mengubah cara berpikirnya. "Iya, aku tahu itu. Nanti akan ada saatnya aku benar-benar membutuhkan bantuan orang lain. Tapi kalau aku masih sanggup melakukannya sendiri, aku akan melakukan sendiri. Sudah, Bi, berhentilah mengkhawatirkanku. Aku akan baik-baik saja. Nanti juga sakitnya hilang dengan sendirinya." Bintang tahu kalau Sena hanya ingin menenangkan dirinya. "Ya sudah, lebih baik sekarang kau istirahat. Aku tutup dulu teleponnya. Nanti kalau kau membutuhkan aku, kau langsung hubungi aku saja," kata Bintang. "Ya, kalau nanti aku membutuhkanmu, aku pasti akan langsung menghubungimu,"